titik poinnya itu di mana ya. Titik poin dari kematian ikan lele yang dialami oleh teman kita itu sebenarnya pertama di pakan ya. Itu hal pertama di pakan. Yang kedua penempatan media. Nah, kalau teman-teman sudah memahami dua hal ini aja, itu pasti bisa budidaya ikan lele di media galon. Tempat. Nah, kalau tempatnya sih tetap kalau tempatnya itu tetap kita menggunakan media galon, tapi yang maksud saya tempat adalah penempatan medianya yang kurang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ikan lele yang saya budidayakan dari awal tebar ya sampai saat ini itu usianya kurang lebih sekitar 1 bulanan teman ya, 1 bulan 1 minggu lah ya. Nah, untuk ukurannya sendiri sebenarnya ini masih kecil ya, karena ukuran yang besar itu sudah saya jual. Ada berapa galon, kurang lebih sekitar 3 galon ya, 4 galon saya jual yang ukuran besar-besar. Padahal kemarin sudah saya jelaskan yang di galon ini nggak saya jual karena untuk keperluan konten ya. Nah, tapi tetap maksa walaupun saya sudah kasih harga mahal ya, tapi karena memaksa saya akhirnya terpaksa jual teman ya. Dan ini saya sisakan yang ukurannya sedang-sedang ya, ataupun yang kecil sampai yang sedang. Nah, ini yang ukuran kecil-kecil yang sedang berada di atas ini ya. Nah, ini saya akan tunjukkan kepada teman ya. Kemarin waktu saya awal tebar itu ukurannya segini teman ya, segini, supaya menjadi perbandingan lah ya. Nah, supaya teman-teman tahu, Bang itu tebarnya itu dari ukuran seberapa sih. Nah, kemarin saya tebar itu ukurannya segini ya, sangat kecil sekali ya ini. Ini ada ukuran 34, 35, 46 ya, 57 ya. Kemarin saya ada juga yang 79. Tapi yang besar-besar sudah laku semua teman ya. 4 galon sudah laku, dan ini sisanya saya benar-benar tidak saya jual karena hanya untuk keperluan konten sebagai edukasi untuk teman-teman ya. Nah, kenapa banyak dari teman-teman itu kok ketika budidaya ikan lele di media galon itu kok mereka gagal ya, bukan di tengah jalan ya, tapi di awal ya. Baik karena katanya kematian disebabkan mungkin karena air ataupun pakan atau yang lain. Tapi ada pertanyaan menarik di Facebook saya ya, mengenai ikan lele di galon itu kenapa ikan lele yang di media galon ini kok dijadikan konten ya. Nah, supaya teman-teman tahu sebenarnya budidaya ikan lele dalam galon ini sebenarnya apa ya, menurut saya kurang tepat ya. Kalau untuk usaha ataupun untuk penghasilan itu kurang tepat. Ini hanya sebagai hiburan. Ketika nantinya ikan panen, kita bisa nikmati sendiri hasil panennya ya, ataupun kita goreng sendiri ya, ataupun kita masak sendiri. Nah, kenapa kok dari Facebook itu ada yang berkomentar seperti ini teman ya kemarin, Bang, budidaya ikan lele di media galon itu menurut saya itu tidak bisa ya, karena saya sudah mencoba dan hasilnya itu setiap hari itu ada kematian. Dan untuk penggantian air itu tidak seminggu sekali Bang, saya ganti itu 3 hari sekali, dan tetap aja airnya rusak. Dan kalau tidak saya ganti, ikannya pada menggantung. Nah, sebenarnya sudah saya tahu titik poinnya itu di mana ya. Titik poin dari kematian ikan lele yang dialami oleh teman kita itu sebenarnya pertama di pakan ya. Itu hal pertama di pakan. Yang kedua penempatan media. Nah, kalau teman-teman sudah memahami dua hal ini aja, itu pasti bisa budidaya ikan lele di media galon. Tempat. Nah, kalau tempatnya sih kalau tempatnya itu tetap kita menggunakan media galon, tapi yang maksud saya tempat adalah penempatan medianya yang kurang tepat. Padahal sudah saya jelaskan di video-video saya, kalau budidaya ikan lele di media galon itu tidak bisa ditempatkan yang di tempat terlalu panas ataupun terlalu full outdoor ya, atau terkena sinar matahari secara langsung ya. Apalagi sampai pagi sampai siang ataupun pagi sampai sore, wah itu nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena ikan lele itu nanti kalau terkena sinar matahari secara terus-menerus, airnya pasti akan hangat bahkan panas ya. Dan itu bisa mengakibatkan kematian langsung pada ikan lele.
Nah, saya harap teman-teman tidak menempatkan media galon teman-teman di tempat yang panas. Yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman ketika memberikan pakan, berikanlah pakan yang sesuai, terukur dan teratur. Nah, itu tadi harus diterapkan. Nah, untuk mengenai tentang penempatan ini saya bahas lebih detail lagi teman-teman, supaya teman-teman tidak salah paham lagi ya. Untuk mengenai tentang penempatan media galon, lebih baik teman-teman tempatkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari, itu malah tidak apa-apa ya. Tapi ada tapinya ya. Ikan lele biasanya akan cenderung berwarna hitam pucat ya, ataupun putih ya, agak keputihan ya, seperti dalam video ini ya. Dia agak berwarna putih pucatan ya. Itu sampai besar pun seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin berwarna hitam legam ya, teman-teman cukup terkena sinar matahari tapi sedikit aja. Mungkin kalau di dalam rumah ya kita kasih genteng kaca itu ya, ataupun kalau di di luar kita kasih penutup ya. Intinya cukup kena sinar matahari aja, biasanya dia sudah berwarna kehitaman ya. Semakin dia terkena sinar matahari ya semakin hitam, tapi jangan sampai terlalu panas juga, karena akan berisiko ikan stres ataupun mati ya. Nah, saya harap sudah paham teman-teman ya. Dan kita kembali ke pembahasan pakan. Faktor penyebab rata-rata dari petani yang rata-rata dari penyebab kematian pada ikan lele ketika teman-teman mencoba ya ikan lele di media galon. Kalau dari pakan biasanya itu disebabkan karena pemberian pakan yang berlebihan, fix itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian pakan alternatif yang tidak sesuai. Nah, saya harap teman-teman sudah koreksi. Kalau teman-teman sudah mengkoreksinya, pasti akan ketemu ya. Oh, ternyata saya tuh ini kesalahan saya. Titik poinnya itu di sini. Teman-teman bisa perbaiki. Nah, selain dari itu, teman-teman harus memberikan pakan yang terjadwal. Misal contoh, kita kasih pakan pagi, sore, dan malam hari. Nah, bagaimana kalau kita kasih pakan sehari 2 kali Bang? Apakah bisa? Bisa ya. Baik itu pagi, siang bisa, ataupun pagi, sore juga bisa, ataupun pagi, malam juga bisa. Intinya sehari 2 kali ya. Tapi bagusnya sih pagi atau sore atau malam hari ya. Itu lebih bagus ya, karena jangkauannya itu sekitar setengah kalau 24 jam ya kita 12 jam ya. Nah, karena kalau kita memberikan pakan terlalu sering, itu akan berdampak buruk juga pada ikan yang kita rawat ya. Nah, kalau kita memberikan pakannya itu kurang, ikannya pertumbuhannya akan lama. Nah, konsekuensinya teman-teman harus paham juga ya. Nah, dalam proses budidaya ikan lele dalam galon ini, jangka masa panennya itu bervariasi tergantung teman-teman tebarnya di ukuran berapa. Kalau ukuran tebarnya itu semakin besar, maka semakin cepat. Contoh ya, ukuran 57 biasanya dipanen di ukuran di usia 3 bulan ataupun 2,5 bulan. Nah, itu menurut saya sudah wajar ya, karena mengingat media yang kita gunakan sangatlah kecil. Nah, selain dari yang saya sampaikan tadi ya teman-teman, selain dari kita kembali ke topik tadi ya, mengenai tentang penyebab kematian tadi, selain dari penempatan, pemberian pakan, yaitu yang ketiga adalah biasanya disebabkan karena jumlah tebar yang terlalu padat teman-teman ya. Ini juga sering sekali saya mendengar curhatan dari teman-teman yang berkomentar di channel saya ataupun di Facebook saya ya. Nah, untuk mengenai tentang jumlah tebar, memang edukasi yang saya sampaikan tidak sepadat yang teman-teman di luar sana itu bagikan ya. Saya hanya menganjurkan ikan lele di media galon itu sampai besar itu 4 ekor ya, 4 ekor di media galon itu sampai besar, atau 3 ekor, tergantung semakin sedikit jumlahnya semakin besar ikannya ya. Nah, perlu teman-teman ketahui tingkat kepadatan ini, yang pertama saya tebar itu kan 15 ekor ya, itu kita kurangi lagi seminggu sekali 2 ekor, ataupun seminggu sekali 3 ekor itu enggak masalah, ataupun 2 minggu sekali 3 ekor itu enggak masalah ya. Intinya kita kurangi, jangan sampai terlalu kepadatan. Nah, ada juga yang berkomentar, Bang, kenapa kok nggak langsung ditebar 4 atau 5 ekor dalam 1 galon supaya longgar. Nah, kita kembalikan lagi dalam proses perawatan air, tentunya proses pembersihannya akan memakan waktu. Semakin banyak media galon yang kita gunakan dari awal ya. Kalau kita dari awalnya jumlah galonnya sedikit,
ada peningkatan satu-satu itu kan nggak kerasa ya. Tidak langsung kita akan terbiasa dulu, barulah nanti kalau ikannya semakin besar maka akan terlihat. Kalau satu galinya isinya 4 dari awal kecil-kecil seperti ini ya, contoh ya, seperti ini, itu pastinya ikannya nggak kelihatan ya, dan jumlah pakannya pun tentunya akan sedikit banget, cuma kita pakai 2 jari gini ya, sudah cukup ya. Tapi kalau untuk 15 galon biasanya saya pakai 3 jari seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ikan sehat teman-teman ya, itu biasanya kalau kita dekatkan seperti ini, nah dia biasanya akan responsif ya. Nah, seperti kalau cana itu dia flaring istilahnya ya. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang mencoba budidayakan lele dalam galon tapi masih mengalami kendala, coba teman-teman bertanya, tidak usah malu untuk bertanya teman ya. Tanyakan saja, nanti kalau memang belum saya buatkan video, nanti saya akan buatkan videonya, saya kasih edukasinya bagaimana caranya, supaya ketika teman-teman mempraktekannya itu supaya tidak gagal ataupun berhenti di tengah jalannya. Setidaknya teman-teman sudah merasakan sendiri sensasi menjadi petani kecil ya, istilahnya petani kecil di media galon ini. Nah, untuk ikan lele yang kita budidayakan di media galon ini kan tentunya bisa kita taruh di tempat-tempat yang mungkin sangatlah sempit ya. Ibarat kata mungkin kita taruh di tempat-tempat sempit itu bisa ya. Nah, mungkin kalau teman-teman disembunyikan pun bisa ya. Kalau mungkin ada teman tahu-tahu kita punya ikan lele banyak itu kan, loh kamu punya ikan lele banyak itu dari mana? Ternyata budidaya sendiri ya. Nah, untuk teman-teman sekian video dari saya teman-teman, dan semoga video edukasi dari saya bermanfaat untuk teman-teman, dan apabila ada suatu kesalahan dalam penyampaian saya ataupun kesalahan dalam pembuatan video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele dalam galon, salam jos ya, silahkan dipraktekkan dan dicoba. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya.